Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Bu. Semoga semuanya hari ini sehat ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi self love. Ya, ini ada kaitannya dengan sebetulnya dengan surat yang kemarin kalian kumpulkan. Tapi memang baru beberapa yang baca, tapi sudah menunjukkan permasalahannya dimulai di situ karena banyak yang kurang fokus terhadap diri sendiri. Jadi fokusnya banyak dari keluar diri. Fokusnya banyak keluar diri. Makanya Ibu pengen mengajak kalian lebih mencintai diri sendiri dulu. Fokus kepada diri sendiri dulu. Baru akan melakukan hal-hal besar untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Ya, karena kelas 12 ini adalah pijakan. Ibaratnya kalian tuh mau tinggal landas menuju masa depan. Jadi harus kenal dulu dengan diri sendiri. Fokus dulu dengan diri sendiri. Perhatian dan pandangan tidak kemana-mana. Ya, yang bukan prioritas. Akhirnya apa jadinya? Tidak kenal sama diri sendiri. Tidak tahu harus milih jurusan apa. Tidak tahu mau kuliah di mana. Karena tidak ada keyakinan di dalam diri. Ya, itu kenapa Ibu ambil materi self love. Ibu pengen kalian sayang misalnya ya kan, cinta sama apa lagi, ya. Jadi melupakan dirinya sendiri, mengorbankan kebahagiaannya dirinya sendiri karena belum mengenal dirinya. Lah kalau kalian menanyakan ke Ibu, kan ada yang konsul ke ruang BK. Bu, saya bingung, saya harus ambil jurusan apa? Lah saya kan bukan dirimu. Mana tahu saya apa yang kamu mau, ya kan? Jadi sebetulnya yang paling tahu dirimu itu kamu sendiri. Diusahain ngejauhin itu ya. Jadi harus kenal dulu. Makanya Ibu ambil tema ini. Mari kita Ibu mengkampanyekan cinta terhadap diri sendiri, tapi tanpa menjadi egois. Ya, cinta pada diri sendiri tapi bukan keegoisan. Karena kalau egois kan bodoh amat dengan orang lain. Padahal dia membutuhkan pertolongan kita dan kita mungkin bisa membantunya, tapi kita nggak mau bantu, itu egois. Jadi walaupun cinta pada diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, saat orang membutuhkan kita untuk membantu semampu kita, kita tetap bisa membantu. Bukan berarti fokus jalannya lurus sambil merem. Ada apapun di sekeliling kita, kita tidak peduli. Nah itu salah, itu namanya egois. Tetap kita cinta pada diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, tapi tetap tanpa egois. Itu yang akan Ibu angkat hari ini, tema self love. Karena Ibu mau menjadi gambaran awal dalam pengambilan keputusan pemilihan jurusan utamanya. Dan ini bisa menjadi langkah awal untuk semua hal. Karena dari rasa cinta bisa melakukan apa saja. Karena kita melakukan apapun kalau bisa dengan cinta. Ya. Jadi judulnya hari ini adalah self love
David, cintai diri tanpa menjadi egois. Ya. Oke, apakah coba semuanya refleksi? Apakah dia lebih cantik dari saya ya? Kok dia lebih beruntung daripada saya? Kok dia kayaknya enak banget? Ada nggak yang merasa seperti itu? Oh, iya. Pernah. Kameranya ke sini. Biar langsung nanya ke anaknya. Sudah fokus? Belum. Sudah? Belum. Nanti kita cari tahu ya. Sudah dari sendiri? Ya. 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 Kita ke arah sini. Sudah. Oke. Jadi bagaimana kamu mengenal dirimu sebagai seseorang yang seperti apa? Kita bisa membaca diri, kita bisa apa, Oke, kalau kamu punya potensi apa itu yang kamu kerjakan. Bagus. Bagaimana David? Belum begitu. Jadi proses ya. Kita mulai perjalanan hari ini dengan belajar bersama. Siapa tahu nanti setelah belajar ini bisa menemukan ya dan mengenal diri sendiri. Gimana? Sudah? Contohnya seperti apa? Oke. Oh gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang dikerjakan, jadi seperti orang pemalas. Oke. Jadi nanti setelah ini moga-moga bisa menjadi orang yang lebih rajin ya. Oke. Sudah mengenal dirimu sendiri, Ben? Belum. Kenal dulu ya dengan Ruben. Ya. Oke. Nanti kita belajar ini. Siapa tahu dengan ini ada gambaran ya. Oke. Kita fokus kepada diri sendiri, tidak banyak berpikir tentang luar diri. Ini diri sendiri, ya. Ini luar, ini lingkaran ini adalah self love. Ya, lingkaran ini self love, ini diri sendiri. Lingkaran ini adalah benteng yang melindungi dirimu, tidak fokus keluar, tapi ke dalam. Ya, gitu. Ya, self love menurut para ahli, menurut psikolog Andrea Brand, menerima apa yang self love adalah menerima apa yang disebut dengan kelemahan. Kelemahan, menghargai apa yang disebut kekurangan, karena hal ini menunjukkan sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi diri sendiri dan memiliki belas kasih terhadap diri sendiri. Semuanya tentang diri sendiri, bukan orang lain. Fokus kepada diri sendiri, mengenal diri. Ya, menerima kelemahan diri. Kelemahan diri diterima dengan baik. Menghargai apa yang disebut kekurangan itu menunjukkan sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi diri sendiri. Tapi itu kalau kita sudah menyadari kelemahan itu, yang benar adalah bagaimana cara mengatasi kekurangan menjadi lebih. Gitu loh. Upaya yang bisa kita lakukan karena kita sudah self love terhadap diri sendiri ini, diri sendiri, ya, diri sendiri ini melindungi diri dari kelemahan itu sehingga menjadi kuat karena kelemahan itu dilindungi oleh diri sendiri.
Ya, diri sendiri itu utuh. Karena apa? Karena kita sendiri menerima kekurangan diri. Terus menurut Jogo dan kawan-kawan, self love merupakan hal yang terpenting karena akan membawa kebahagiaan ke dalam diri sendiri. Karena setelah tadi menerima kelemahan, ya, menghargai kekurangan, lalu bawa kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita tolak ukurnya bukan orang lain. Kebahagiaan itu beda-beda porsinya. Masing-masing orang punya rasa kebahagiaan sendiri-sendiri sesuai standar dan kapasitas. Jadi beda ukuran kebahagiaanmu yang duduk sebangku ini beda-beda standarnya. Kalau standarnya kita teman, maka nggak sampai, nggak cukup untuk bahagia. Karena apa? Karena terlalu melihat orang lain, nggak melihat diri sendiri. Akhirnya tidak bahagia, self love-nya nggak ada, gitu, ya. Menimbulkan rasa percaya diri setelah tadi menerima kekurangan, memperbaiki kekurangan dengan belas kasih kepada diri sendiri, dia akan menjadi percaya diri. Kita akan menjadi percaya diri kalau kita punya rasa self love yang kuat terhadap diri sendiri. Karena kita menerima apapun kekurangan ini. Kalau kekurangan diri kita terima dengan baik, maka kita akan pede. Ya, hidup saya pesek. Jadi nggak pede di depan umum. Pengennya mancung, tapi kan Allah menciptakan kita, Tuhan menciptakan kita ya seperti ini, ya sudah. Itu contohnya kalau berdasarkan fisik misalnya, kalau ibu, gitu, ya. Jadi harus menerima, akhirnya membawa kebahagiaan dan menimbulkan rasa percaya diri dan lingkungan sekitar akan menjadi positif. Karena hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang negatif dari luar yang akan masuk ditolak sama self love. Gak bisa masuk dia karena self love kita tebal, kuat. Orang menghina gak mempan. Karena kita terlalu cinta pada diri sendiri. Maksudnya kalau mau kita diapain aja, kita melindungi diri ini supaya tidak ada yang mengganggu dan bisa mengganggu. Karena kalau kita terganggu, fokus kita kepada masa depan akan terganggu. Ya, karena apa? Karena ada hal yang bisa diatasi. Misalnya dari ketidakmampuan ekonomi. Ada beasiswa, KIP kuliah. Itu bukan alasan untuk Anda rendah diri, untuk tidak self love karena orang tua tidak mampu misalnya ekonomi, gitu loh. Tidak ada alasan sebetulnya untuk apapun alasan dari luar, itu semua ada jawabannya. Tapi kalian mencari solusi atau tidak atas masalah itu kembali kepada diri masing-masing. Apakah kita mencari solusi dari permasalahan ini atau tidak? Kalau kita mencari solusi, maka akan dapat solusinya. Tapi semuanya dimulai dari rasa cinta kepada diri sendiri dan penerimaan diri. Ya, nih konsep self love. Tadi ada self love yang sama kan? Ya, ya. Rangkuman dari semuanya, self love merupakan kesadaran seseorang untuk lebih memprioritaskan. Ya, memprioritaskan siapa? Diri sendiri. Jadi prioritas itu bukan orang lain. Ya, bukan orang lain prioritas itu, kita sendiri prioritasnya. Nggak usah ngurusin orang, nggak usah campur urusan orang. Kalau kita menyelesaikan urusan kita sendiri, ya. Makanya dalam agama ghibah itu dosa. Karena apa? Itu ngurusin orang lain. Gak ada gunanya itu membicarakan, tapi membicarakan orang lain. Konteksnya gak ada di situ untungnya sedikit pun untuk diri kita sendiri. Jadi fokusnya kepada diri sendiri, ya. Berhenti sesaat dari menilai diri sendiri dengan orang lain. Tidak usah dibanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingin.
Bu ya. Yang tapi memang iya, karena kita beda dengan orang lain. Semua individu terlahir unik. Seunik apapun temanmu, kamu tidak berhak memberikan mengejat ya kalau sekarang bilang, nggak boleh. Ah dia ini lebay, dia ini apa, apalagi sampai ngomongin orang yang bukan itu dia, yang menyakiti hatinya. Ya, kalau bicara dan bercanda, yang tertawa cuma kita, berarti yang kita ajak bercanda merasa tidak nyaman. Jadi jangan kalian tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena kalau kita bercanda, kita tertawa, dia harus tertawa juga. Kalau kita tertawa, dia tidak tertawa, berarti sebetulnya dia tersinggung. Cuman karena rame-rame, dia nggak enak mau ngomongin. Ya, memberikan label terhadap orang lain itu tidak boleh. Self-love bukan berarti egois, hanya memikirkan diri sendiri, hanya mengikuti kehendak atau mengikuti kesenangan sendiri. Namun memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Ya, jadi fokusnya ke diri sendiri, fokusnya ke sini diri sendiri. Selesai urusan di sini, kamu akan kuat. Kamu akan kuat untuk melakukan apa saja. Ya, kalau urusan di sini selesai, gimana selesai itu? Bu Yani, saya akan ambil jurusan arsitektur di ITB. Berarti apa? Jurusan apa? Fakultas apa? SA EPK. Ya kan? Kalau di ITB misalnya, itu berarti udah kenal dengan diri sendiri. Nanti Bu tanya, kenapa kamu ambil jurusan itu? Karena saya ingin menciptakan konstruksi masa depan yang di dalam bayangan saya itu. Nah, misalnya, saya tidak akan melupakan drainase. Nah, misalnya. Jadi pokoknya nanti saya akan kolaborasi dengan insinyur sarjana teknik sipil dan semuanya untuk bekerja sama. Kalau menciptakan perumahan yang nyaman, harus semuanya lengkap dengan fasilitas, misalnya, ya kan? Jadi kamu tuh udah jelas kenal dengan dirimu sendiri. Karena apa? Karena kamu terlalu cinta. Jadi kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri, bukan yang terbaik untuk orang lain. Karena apa? Setelah kamu bisa melakukan yang terbaik, maka kamu akan bisa memberikan energi positif untuk semuanya. Kamu gak usah membahagiakan siapa-siapa. Kalau kamu sudah bahagia, semua melihatmu akan bahagia. Kamu bahagia, susah, sedih, kamu bahagia, kamu pun gak percaya kalau kamu membahagiakan. Karena kamunya sedih, kamunya susah, gitu. Itu sebagai gambarannya, ya. Dengan cara self love, seseorang akan lebih sehat secara mental. Ya, kesehatan mental. Kalau sekarang kan lagi hit banget ya, mental health. Karena sekarang memang era pandemi 2 tahun ini membawa dampak yang luar biasa untuk kita. Karena kebanyakan ya, nggak semuanya, anak-anakku sekarang jangan cepat menyimpulkan diri. Jangan browsing sendiri di Google lalu kamu mendiagnosa diri sendiri. Oh, saya sakit ini, Bu, saya sakit itu. Nggak usah. Sehat dan sakit itu dimulai dari pikiran yang sehat. Kalau pikiranmu sehat, sehatlah kamu. Kalau pikiranmu sakit, semua jadi sakit. Pikiran sakit, badan ikut sakit. Jadi kalau kamu mau sehat, mulai dari pikiran yang sehat. Mental health-nya jadi harus sehat. Ya. Secara mental, karena mental yang bermasalah banyak disebabkan oleh diri sendiri yang kurang kuat menghadapi kesulitan dan masalah. Karena gak kuat mentalnya menghadapi kesulitan. Memang semuanya berproses dari tidak bisa menjadi bisa. Dari masalah-masalah kecil, lalu masalah besar akan terselesaikan. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Narsis, percaya diri berlebihan yang tadi bukan berarti self love itu narsis atau
percaya diri yang berlebihan, percaya diri saja, gitu loh. Bukan narsis, ya percaya diri, percaya pada diri sendiri, tenang pada diri sendiri. Egois, tidak mau mendengar saran, itu juga tidak bisa. Karena untuk memperbaiki diri kita memerlukan kritik dan saran. Tapi kritik itu seperti apa? Yang membangun, bukan mencela. Ya, gitu. Itu konsep yang salah. Terus semena-mena atau arogan, mentang-mentang kita fokus pada diri sendiri, kita nggak peduli sama orang lain, bikin aturan yang mengenakan diri sendiri. Itu salah. Terus merasa paling baik dari orang lain juga tidak boleh. Karena kita terus belajar dan selalu ada kekurangan. Terus padahal sebenarnya membuat batasan dengan orang lain, membuat batasan karena semua orang punya privasi. Semua orang ada hak asasi yang tidak boleh kita langgar. Terus memaafkan kesalahan diri dan masa lalu, kebanyakan karena belum memaafkan masa lalu. Ada trauma-trauma yang terjadi sehingga masih ada dendam atau amarah pada masa lalu, akhirnya tidak mencintai diri sendiri. Lalu menerima ketidaksempurnaan diri ini kadang-kadang mungkin karena proses ya. Lama-lama nanti dengan, kalau yang perempuan dengan make up, dengan semuanya, kalau sudah mampu membeli sendiri dan semuanya, nanti akan sempurna, lebih cantik dan akhirnya akan menerima diri sendiri. Kesempurnaannya itu bisa diterima karena sudah berproses menjadi dewasa dan bisa diperbaiki ketidaksempurnaannya, di mana tidak membanding-bandingkan yang tadi, menghargai pencapaian diri, ya, tidak menyangkal perasaan dan emosi, memberi dukungan pada diri sendiri, menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Berikut cara-cara melakukan self love yang dilakukan dengan diri sendiri, menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri, ini diri sendiri lalu dijaga oleh ini dinding self love, ya. Jadi menjaga diri sendiri supaya tidak ada pihak luar yang mengganggu. Ini adalah perlindungan diri atau self love. Terus belajar untuk bersyukur, karena kalau kita bersyukur apapun itu kita terima karena semuanya dari Tuhan. Kalau bersyukur kan urusannya mensyukuri nikmat dari Tuhan ya, karena Tuhan menciptakan semuanya ada tujuannya, gitu. Jadi kita tidak menolak itu karena harus kita terima, itu baru bersyukur. Yakin terhadap setiap keputusan, karena sudah yakin maka memutuskan yang terbaik, karena setiap keputusan ada resikonya. Tidak ada keputusan tanpa resiko. Bu, saya mau kuliah di sini, tapi begitu ketemu dengan permasalahan berat lalu mundur, nggak boleh. Ternyata susah banget belajar di sini ya, jurusan ini susah sekali, nggak bisa mundur, harus diterima karena sudah dipilih. Yakin dengan setiap keputusan, ya. Kalau pemilihan jurusan gampang, pikirkan kuliahnya gampang, kerjanya susah, carinya. Atau mau sedikit susah kuliahnya, kerjanya carinya gampang. Mudah kuliah tapi susah kerja. Lebih baik susah kuliah, bukan berarti susah tidak bisa diselesaikan, karena namanya belajar pasti dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu yakin terhadap serius, menjauhi pertemanan dan lingkungan yang toksik. Kalau lingkungan itu toksik, keluar dari lingkungan itu. Jangan dekat-dekat. Ini toksik misalnya, udah nggak usah didekati, tinggalkan, tidak masalah. Daripada beramai-ramai tapi toksik, lebih baik sendirian tapi nyaman. Ya, mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, utamanya self love karena membahagiakan diri, ekspresikan diri sendiri, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan percaya kepada diri sendiri. Oke, selanjutnya melakukan langkah kecil, karena dari langkah kecil tahapan-tahapan akan terlalui, karena kalau naik tangga tidak langsung sampai tangga teratas, tapi tahapan tangga dimulai dari tangga terbawah. Ya. Jadi dari sini dulu, baru ke sini, nggak bisa langsung loncat ke sini. Ya. Jadi semuanya dimulai dari langkah kecil,
membuat pendekatan yang mudah dan lembut, bersikap konsisten, rayakan kesuksesan sekecil apapun, membuat pendekatan yang mudah dan lembut, mencari bantuan dan berpikir positif. Berpikir positif itu sedikit banyak akan memiliki overthinking terhit sekarang. Karena overthinking itu ibu artikan sebagai berpikir negatif atau suzon. Ada yang tidak terima? Angkat tangan. Overthinking, ya, karena itu kan belum terjadi, tapi udah dipikirin. Lanjut. Cara menerapkan self love, mencintai sang pencipta dengan meningkatkan kualitas ibadah dan perbanyak bersyukur. Cari tahu kekuatan diri, kamu sendiri yang tahu kekuatanmu ada di mana. Kalau tidak bisa, kita ngobrol di ruang BK, bikin janji dengan itu. Cari keunikan yang dimiliki, ingat dan teruslah kebahagiaan yang pernah didapat, memaafkan diri sendiri, memberikan pujian yang tulus, dan afirmasi positif. Pokoknya isinya positif-positif. Yang negatif merugikan. Be mindfulness and productive. Lanjut. Ya, manfaat self love, percaya diri dan meningkatkan self esteem, lebih bahagia dan positif, bisa mencapai kepuasan hidup, menjaga kesehatan tubuh dan mental, memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain karena tidak julid. Ya, tidak julid, tidak membuli. Itu orang-orang yang self love karena dia tidak mau merasakan hal yang sama dengan orang lain yang tidak enak, maka dia tidak akan membuat orang lain tidak enak. Itu orang-orang yang punya self love tinggi. Oke, ibu mau minta pendapat apa yang kamu pikirkan dari ilustrasi gambar itu? Ya, di dalam ada yang bahagia, di luar ada yang sedih. Itu versi kamu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Jangan dong. Oke, tuh di sana ada. Ayo kita dengar jawabannya. Apa yang kamu pikirkan dari ilustrasi gambar ini? Oke, representatif dari dunia maya. Penjelasannya. Jadi kalau misalnya dimakan soal sosial media ya, apa yang ada di sosial media itu bisa jadi berbalik dari kenyataan yang ada. Jadi misalnya di sosial media itu kita ngelihat orang, kita kan ngelihat orang ya, kok kayaknya dia bahagia banget ya hidupnya, terus kayaknya terlalu sempurna banget, padahal kenyataannya dia cuma mempublikasikan ya saat dia bahagia saja. Ya waktu dia lagi sedih kan nggak mungkin dia post di sosial media. Oke, bagus. Ini seperti gambaran di sosial media versinya Ari. Oke, bagus Ari. Ada lagi yang berpendapat? Angkat tangan. Yang susah dan yang sedih kalau Ari di media sosial, fenomena media sosial. Tapi memang kalau media sosial, kalau ibu juga postingnya senang-senang aja. Karena kalau susah kita posting, yang tidak suka dengan kita akan bahagia. Dan berbagi kesusahan kan gak enak ya. Kalau berbagi kebahagiaan kan akan membawa kebahagiaan juga untuk orang lain. Membagi pendapat? Please, oke, angkat tangan. Siapa namanya? Oke, Dania, bagaimana versi kamu nih? Apa yang kamu pikirkan dari ilustrasi gambar ini? Jadi emoji kuning itu menggambarkan seseorang yang lagi membohongi dirinya sendiri. Oke. Jadi misalkan dia, ini contoh aja, Ya. kayak dia lagi menjalani suatu pekerjaan, dia tuh maksain dirinya buat suka di pekerjaan itu. Oke. Padahal aslinya itu bukan passion dia di situ. Jadi dia kayak membohongi diri sendiri. Oke, versi Dania membohongi diri sendiri. Ada yang punya versi lain? Bagus Dania, terima kasih. Ada yang punya versi lain anakku? Ada yang punya versi lain? Ini orang yang sedang, boleh kan kita punya sudut pandang masing-masing, tidak apa-apa dan tidak ada benar dan salah. Dalam menilai orang itu tergantung sudut pandang kita, memang iya. Ya, tadi siapa tadi? Angel bilang ada dua orang yang satu sedih satu senang. Si Ari bilang ini adalah fenomena media sosial. Yang di belakang kita sobat ambiar, yang di depan kita harus menunjukkan kebahagiaan. Dari versi Dania ini adalah membohongi.
diri sendiri, tidak sesuai passion lalu nggak bahagia, tapi itu benar. Makanya kamu harus kenal dulu dengan dirimu. Kalau belum kenal, ayo berbagi cerita dengan ibu. Nanti ibu bantu untuk lebih mengenali. Tapi harus ngobrol, nggak bisa ibu yang menebak. Ibu kan bukan dukun. Kalau ibu dukun punya bola ajaib, ya Nia mau jurusan apa yang paling bagus, ya bola ajaib kan gitu. Ibu kan bukan dukun, ibu nggak punya bola ajaib, gitu loh. Ya, seperti ini. Dia sedang ngapain ini? Ini dia lagi ngapain? Lagi berkaca. Di sini dia sedih tapi gambar ini harusnya bagaimana? Sama. Harusnya sama, tidak berbeda. Tidak menjadi orang lain, jadi diri sendiri. Berkaca bahagia, berkaca bersedih, di kaca sedih. Gitu loh. Tapi bukan berarti yang dibagikan di media sosial sedih-sedih bagikan, gak usah. Mengundang komentar. Dan ada yang pro dan pasti ada yang kontra juga. Sudah jatuh ketimbang tangga, minta simpati malah dibully. Ya, gitu loh. Jadi harusnya ini tersenyum tuh di sini harusnya tersenyum juga. Maka harus dikuatkan rasa self love itu tadi. Jangan biarkan orang membuat kita sedih. Jangan biarkan membuat kita dibuat orang menangis. Karena apa? Karena kita terlalu berharga untuk disakiti siapapun. Ya, anak-anakku, fokuslah pada dirimu sendiri, jangan fokus pada orang lain. Kalau sampai ditinggalin ayang yang rugi, bukan kita yang rugi. Enggak. Jangan kita menangis, dia tersenyum, ngapain? Karena apa? Belum prioritas. Sekarang prioritasnya apa? Belajar. Fokus dulu belajar, tidak usah fokus ke yang lain. Bahagialah dengan belajar. Mencari tahu yang tidak tahu, menjadi tahu, tidak tahu bertanya pada bapak dan ibu guru. Oke, next. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Pak Aldi. Ada Faldi menanyakan, apakah sah-sah saja kebencian terhadap sesuatu digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk lebih bersemangat? Boleh kalau menurut ibu. Mengubah yang negatif menjadi positif boleh. Tapi mengubah yang negatif jadi negatif juga tidak ada gunanya. Ya. Misalnya ada yang menghina kita sekarang. Kalau kita balas menghina dia, ada hasilnya enggak? Tidak ada hasilnya. Karena kita memang bukan siapa-siapa, belum apa-apa. Kamu masih belum bisa apa-apa, kamu bisa apa sih? Jawab, nyata nggak itu? Kamu bisa apa? Sudah bisa apa? Belum bisa kan? Belum bisa, jadi tidak usah dijawab. Jawabnya dengan proses dan usaha yang tadi dia bilang, merubah energi negatif menuju energi positif. Gitu loh. Jadi tidak usah kalau kita ditonjok balas nonjok. Kalau ditonjok laporin polisi aja, urusan polisi, kita usah nonjok. Gitu loh. Ya tapi bapaknya pasti beda ngajarinnya. Laki-laki apalagi, tonjok yang diem aja kan gitu. Urusan nanti, tapi siapa yang duluan gitu kan? Siapa yang bonyok gitu. Ya, gitu, boleh, sah. Malah ibu senang dengan anak yang merubah energi negatif menjadi positif. Ya, misalnya sekarang ada yang ya kan di sini nggak ada pacaran ya. Misalnya ada pacaran dihina, dia harus lebih hebat lagi, harus lebih cantik lagi, yang perempuan supaya bisa lebih hebat lagi, nanti dapat pasangan lebih hebat lagi. Jurusan yang bagus, jangan nangis. Ibu kalau ada yang nangis gitu nggak setuju. Ngapain nangis? Emang mau nikah besok? Enggak kan? Belum bisa kan nikah besok? Masih belum bisa apa-apa semua, ngapain nangis? Emang udah tentu jodoh? Belum tentu, masih panjang jalannya. Jadi nggak usah lagi yang mau bertanya.
cinta itu sama jurusan itu cinta pertamamu sebetulnya. Setelah jurusan, karena apa? Jurusan dulu, kuliah dulu, baru pasangan kan? Jadi sebetulnya jurusan itu cinta pertama untuk ibu. Karena kalian harus menjalani kuliah dengan cinta, belajar dengan cinta, pekerjaan yang dicintai, maka kamu akan bekerja dengan enjoy. Makanya ibu suka ini, mencintai diri sendiri adalah sumber dari semua cinta kita ke yang lain. Kalau kita sudah penuh cinta, pilih jurusan dengan cinta, belajar dengan cinta, bekerja dengan cinta, maka uang itu ikut. Bukan kita cari uangnya, tapi uang mengikuti profesionalisme kita. Jadi berasa nggak kerja, kayak hobi yang dibayar, walaupun itu berat. Teknik sipil itu kerja di lapangan capek, tapi dia cinta dengan pekerjaannya, maka nggak berasa capek. Gitu loh. Oke, selesai. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti ibu akan baca surat-surat semuanya. Anak-anakku mohon maaf karena memang luar biasa permasalahan yang ibu terima di ruang BK. Dan ibu kalau menuliskan lalu apa yang harus ibu lakukan dengan suratku itu. Jadi ibu akan ada tindak lanjut dari surat itu. Bagi yang memerlukan konsul, jangan ragu-ragu WA ibu untuk bikin janji. Terima kasih atas perhatian semuanya. Budi dan anak-anak PPL, adik-adik semuanya yang sudah membantu kegiatan hari ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Semoga untuk PR-nya sudah ya, evaluasinya sudah berbentuk surat. Terima kasih perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.